Saya tambahkan baru. Coba di sini. Nah, tambah baru ini maksudnya Bapak Ibu, kita akan menggunakan fitur yang mana? Apakah langsung kita pilihan ganda, ada teks, ada penilaian, ada tanggal, ini yang lain-lainnya, ada peringkat, ada liker, ada unggah file, nah, dan lain sebagainya ya. Nah, sebelum kita masuk ke soal, biasanya kita akan membuat apa namanya nih, tata tertib ujian mungkin terlebih dahulu ya. Atau karena kita online, kita akan meminta siswa mengisikan biodatanya terlebih dahulu. Misalnya di sini nama, nah ini ada jawaban panjang. Kalau mungkin namanya panjang, kita pilih jawaban panjang. Kemudian ini harus diisi. Berarti ini siswa harus mengisinya terlebih dahulu. Kemudian tambah teks. Ini tadi nama. Yang kedua kita masukkan kelas. Harus diisi. Ini belum juga ya. Ini gambarnya. Nah, itu. Nah, ini udah tampil. Ini tadi penilaian harian 1. Di sini ada masukan deskripsi. Nah, deskripsi di sini mungkin Bapak Ibu bisa membuat di sini harap. Perhatikan ya. Perhatikan. Sebelum memulai ujian 1, berdoa. Yang kedua, isilah biodata dengan benar. Yang ketiga, jawablah pertanyaan dengan jujur. Nah, dia online, jadi dia seperti itu. Jadi kita tambahkan seperti itu. Kemudian yang tadi udah nama, kelas, berarti sudah cukup ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa menambahkan tambah baru. Nah, di sini ada bagian atau section. Nah, yang tadi adalah bagian di atas adalah bagian biodata. Kemudian kita buat di banyak section. Section yang kedua itu bagian soal. Nah, ini bagian kedua. Nih, nah, bagian soal. Soal. Pilihlah jawaban yang kamu anggap paling benar. Tambah baru. Kalau pilihlah berarti pilihan ya Bapak Ibu, kita klik menu pilihan. Nah, pertanyaannya, nah kalau Bapak Ibu
capek mengetikkan, mungkin Bapak Ibu bisa mengambil di mengambil data yang telah soal yang telah ada di file di folder Bapak Ibu, ya, itu akan lebih mudah. Nah, sini kita ketikkan saja dulu misalnya. Ada soal di sini. Buka soal. Nah, kita bisa langsung copy aja dari sini. Di paste. Nah, untuk opsi langsung saja kita ambil tempatnya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung tanpa mengetik satu-satu ya, kita kopas ya, kita copy, kita paste di form. Nah, langsung muncul semuanya. Ini nggak perlu kopas satu-satu, nggak perlu mengetikkan satu-satu. Misalkan Bang Soal Ibu sudah ada di Word atau di Excel nanti Ibu ketikkan itu. Nah, ini kan ini bisa kita delete nih, hapus. Nah, kemudian kita pilih mana jawaban yang paling benar. Ya, jawaban tepat, klik jawaban tepat. Nah, tambah lagi, tambah. Kalau mau tambah opsi, tambah opsi. Kalau mau tambah soal, tambah baru. Kita cari lagi soalnya. Berikut adalah fungsi ini. Refresh di sini, ya. Dan seterusnya sampai berapa soal Bapak Ibu masukkan. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melihat yang telah Bapak Ibu buat, diklik peta tinjau untuk melihat. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Tampil seperti ini. Nah, ini untuk komputernya. Nah, untuk tampilan di seluler, kalau di seluler akan tampil seperti ini. Nih. Kembali. Nah, di sini ada respons Bapak Ibu. Responnya artinya sudah ada berapa siswa yang ikut PH tersebut, pilihan harian tersebut. Nah, akan nampak di sini nanti akan nampak nilai, ya. Nah, nilai-nilai tersebut bisa Bapak langsung buka di Excel, bisa konversikan ke Excel. Kita kembali lagi ke tinjau. Kembali ke pertanyaan. Nah, kemudian ada tema. Tema berarti template-nya ya. Kita bisa pilih di sini Bapak Ibu ingin template yang mana? Apakah polos biru atau ini, atau tambah sesuaikan tema, misalnya kita ada di laptop kita bisa. Itu untuk tema. Kembali di tema tadi.
tanda titik 3 di sini. Nah, untuk pengaturan-pengaturan biasanya Bapak Ibu bisa mencari tanda titik 3 ini. Nah, tanda titik 3 ini nanti ada pengaturan-pengaturan lain. Ya, ada pengaturan, ada umpan balik, ada ketentuan. Nah, pengaturan, klik pengaturan, opsinya apa? Ada tampilkan hasil otomatis, ya. Kalau tampilkan hasil otomatis berarti siswa akan segera melihat berapa jumlah jawabannya yang benar, berapa jumlah jawabannya yang salah. Nah, akan nampak nanti. Kemudian siapa yang dapat mengisi formulir ini? Nah, ada dua pilihan. Yang pertama, siapapun yang memiliki tautan dapat merespon ini. Nah, maksudnya di sini siswa yang tidak memiliki akun pun di Microsoft Office 365, ketika kita bagikan ke WA Group misalnya, ke siswa linknya, dia bisa membuka halaman ini. Kemudian yang kedua adalah hanya orang dari organisasi saya yang dapat merespon. Artinya, berarti yang di kelas ini saja, di kelas yang kita tuju aja nanti yang akan melihat kuis yang kita bagikan ini. Nah, jadi sebaiknya kita pilih siapapun yang memiliki tahun ini dapat merespon. Kemudian ada opsi untuk tanggapan. Nah, terima tanggapan berarti ada tanggal mulai. Nah, kalau kita ingin ada batas waktu, kita isi tanggal mulainya, kemudian kapan tanggal selesainya. Ini harus sebenarnya ya, kita membatasi waktu anak-anak, waktu ujian anak-anak. Misalnya dimulai tanggal 18 besok misalnya, jam 10.30 sampai jam 11. Kemudian ada sesuaikan pesan terima kasih. Ini ada acak pertanyaan ya. Kalau misalnya soalnya banyak, nanti Bapak Ibu bisa mengklik di sini acak pertanyaan. Jadi setiap siswa itu akan mendapatkan nomor soal yang berbeda-beda. Soalnya sama, cuman nomornya nanti tampil berbeda-beda. Kemudian sesuaikan pesan terima kasih. Nah, ini bisa ditambah good luck. Bisa ditambah. Nah, ini kalau kita mau menambahkan email, nanti dapatkan permintaan email untuk setiap respon, kita klik ya. Nah, setiap respon ini akan masuk email ke kita misalnya. Ya, seperti itu. Nah, ketika kita mau pengaturan ini Bapak Ibu, otomatis akan tersimpan langsung di Microsoft Office 365 tanpa kita save as segala macamnya. Sudah tersimpan. Nah, kita kembali ke pengaturan. Ini ketentuan, ini biasa ya, ketentuan, nggak usah lagi. Ketentuan dalam form ini gitu maksudnya. Kita lihat dulu pratinjau, seperti apa tampilannya. Nah, bisa kita coba di sini masukkan nama. Bina, kelas. Ya, jawab putar. Ini kita belum pilih jawaban benar tadi nih. Udah kirim. Wah, ini belum bisa dicoba di sini. Belum bisa dicoba. Nanti kita cobakan. Saya kirim nanti ini ke Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu coba nanti ya. Kalau udah selesai. Nah, kemudian kita selanjutnya adalah kita akan membagikan linknya ke siswa. Kita pilih menu bagikan. Nah,
Tadi sudah kita buat di pengaturan, siapapun yang memiliki tahun ini dapat merespon, artinya dapat menggunakan ya, dapat menggunakan file atau form ini. Nah, kita pilih salin. Ini adalah link untuk menuju form yang telah kita buat atau quiz yang telah kita buat. Nah, di bawahnya ada lagi tautan. Berarti tautan ini ya, ada kode QR. Berarti ini Bapak Ibu bisa memakai kode QR nanti membagikannya ke siswa. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu bisa mengunduh kode QR ini, kemudian dibagikan ke siswa, siswa dapat men-scan-nya nanti, dan maka akan muncul apa namanya nih, soalnya langsung. Kemudian ada embed, sematkan. Nah, sematkan ini nanti berhubungan dengan ketika kita membuat materi di SWE atau di PowerPoint. Nah, kita akan melampirkan quiz yang telah kita buat ini. Nah, caranya kita mengembed, istilahnya nanti ya, mengembed artinya memindahkan nih, menyematkan. Nah, embed itu kan ini kalau ke bahasa Indonesianya embed itu semat. Nah, kita bisa mengembedkan kode yang diberikan oleh Google. Nanti ini embed nih kan. Nah, kita copy semua ini, kita klik aja salin, kita kopikan nanti ke PowerPoint atau ke SWE nanti kita cobakan. Yang di SWE-nya bagaimana, yang di PowerPoint-nya bagaimana. Nah, sekarang kita ini aja dulu, ya. Berarti salin ya, kita salin. Nah, seperti biasa, kalau kita langsung salin, kita kirim ini ke WA Group, ya, ke WA Group siswa kita, ini akan sangat panjang Bapak Ibu. Nah, kembali kita gunakan fasilitas Bitly tadi, kita pendekkan lagi. Paste di sini. Nah, ini dia panjang sekali. Kita pendekkan short. Nah, ini dia singkatnya. Nah, kita copy. Nah, kita bagikan di WAG. Nah, itu sudah saya bagikan. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba ya. Ini tadi ada yang salah, belum membuat jawaban yang benarnya. Kita kembali ke soal. Kita edit kembali, ini belum ada jawaban benar tadi ya. Nah, misalnya ini jawaban tepat ya. Nah, silakan Bapak Ibu buka WA. Sudah muncul nggak ya di WA grupnya? Nah, nanti Bapak Ibu coba mengisi, saya akan coba lihat ada nggak responnya ke sini nanti. Sudah berapa orang mengisi akan nampak di sini, misalnya udah ada 10 orang, akan nampak di sini responnya 10 orang, seperti itu ya. Nah, seperti itu untuk form. Nah, form. Berarti untuk form udah sampai di sini. Tampilannya juga sudah tadi ya, pratinjau. Kalau tampil di komputer seperti ini tampilannya. Nah, kalau di seluler, di HP, nah seperti ini tampilannya. Oke. Gimana Bapak Ibu untuk form oke? Ada pertanyaan untuk form? Bu, izin tanya Bu. Ya. Untuk nilai per soalnya gimana kalau di sini Bu? Nilai per soal, oh iya. Nah. Terus pertanyaannya, terlupakan tadi. Poin berarti ya. Kita kembali ke pengaturan edit tadi ya. Nah, biasanya ini router tadi jawabannya. Di sini ada tampilkan poin. Tadi ya. Poin. Bentar.
jawaban tepat. Terus saya lupa semipoinnya ya. Nah, kita pindah ke bagian ini dulu. Tambah baru. Nah, ini dia di bawah. Nggak kelihatan, ini ditutup tadi sama ini. Sama Teams ini. Ini bisa dipindahkan nggak ya? Oke. Oke, kita klik lagi di sini. Bagian soal. Nah, di bawahnya ada ini kan tambahkan opsi, berarti kalau ada E ya, ada poin di sini. Nah, ini poin di sini. Nah, poin misalnya 20. Kemudian kita lihat lagi yang lain apa di sini lagi yang lain. Oh, ini acak opsi ya. Ini kalau mau acak opsi kita pilih acak opsi di sini. Kemudian ada lagi yang soal kedua, poinnya 20. Nah, misalnya kita memadukan pilihan ganda dengan esai. Nah, kita tambahkan baru, kita pilih bagian lagi ya. Bagian. Misalnya jelaskan atau yang pendek aja lah, apa singkatan plan misalnya. Oh no, ini belum membuat soal kita esai. Jawablah pertanyaan dengan jelas dan singkat. Baru. Berarti kalau ini esai, berarti kita pilih teks. Nah, tambahkan jawaban benar. Ya, plan. Nah, poinnya biar genap 100 berarti 60 misalnya. Harus diisi. Nah, itu untuk esai. Nah, berarti ada apa ya? Ada bagian 1, ini pilihan ganda, bagian 2, bagian 1 biodata, bagian 2 soal pilihan ganda. Kita ubah biar jelas. Pilihan ganda. Bagian ini bisa diedit ya, coba kita lihat. Nah, ya. Nah, ini.
Salah pencet saya tadi. Kayaknya bisa di-undo di sini ya. Ctrl Z bisa di sini. Harus ulang lagi kalau kita salah pengetikan di sini harus ulang lagi ya. Nah, ini dia. Pindahkan ke ini, dihapus. Bagian 2. Saya memindahkan tadi nih saya karena bahasa Indonesia agak rancu jadi salinan. Salinan saya. Bagian 2 benar, bagian mana saja nih? Bagian 1 nama kelas ini. Cerita ya. Pindahkan bagian. Bisa ditarik ini. Saya tambah aja bagian di sini lagi ya. Tuh, ulang lagi nih. Bagian 1, esai. Nama kelas.
Mbak saya hapus dia dulu ya. Pertanyaannya yang mana nih hasilnya? Takutnya kehapus semua ini. Jadi kacau jadinya. Nggak apa-apa, saya hapus dulu. Nah, ulang tambah lagi nih baru. Jadi maksudnya gini ya Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu udah paham kan caranya tadi itu tambahkan soal. Tambahkan soal, kita masukkan ke form. Ini jawabannya, pilihannya. Hapus yang tidak perlukan, kemudian tambahkan jawaban yang tepat. Kemudian poin tadi pertanyaannya, tadi ada poin di sini ya, poin isinya 20. Ini wajib diisi. Kemudian tambah baru bagian esai tadi kan, bagian esai nanti Bapak Ibu sendiri bisa mengaturnya ya, semanis mungkin lah. Bagian 2 esai tadi ke delete ya, jawab dengan singkat. Oke, tambahkan baru teks. Poin 60 tadi misalnya kan. Nah, seperti itu. Makin jauh. Ini hilang lagi apa tadi, apa namanya nih? Ke atas perginya. Ulang lagi. Ibu, nah, nggak usah diulang Bu, yang penting lama kan, jadinya kan. Ya poinnya kan udah dapat gitu. Iya ya. Terima kasih Bu. Udah ya, nanti lama lagi kan. Tadi saya membedakan bagian-bagian, sebenarnya ini kacau. Iya Bu, itu udah sangat bagus Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Nanti gambar pun bisa kita masukkan di sini ya, picture. Untuk soal picture juga bisa kita masukkan di sini. Kira-kira di form apa lagi? Ada pertanyaan lagi enggak Bapak Ibu? Untuk bagikan sudah tadi ya, kita bagikan ke WA grup siswa, linknya. Udah. Oke Bu. Oke. Saya tampilkan untuk yang sudah saya buat. Udah ngantuk Bapak Ibu nih. Udah melemah suaranya. Lumayan Bu. Tapi ilmunya dapat Bu. Karena nggak dipraktekkan langsung jadi ngantuk jadinya. Oke, kita back dulu, form. Saya mau coba buka yang telah saya buat kemarin nih. Ini udah jadi, kita close dulu. Saya back ya. Form. Nah, ini contoh yang telah dibuat.
Nah, kira-kira seperti ini tampilannya yang udah jadi nanti, ya kan? Nama siswa, NIS, kelasnya kelas berapa. Mungkin Bapak Ibu bisa tambahkan tanggal pelaksanaan ujian nanti. Nah, ini bagian doanya soal pilihan ganda. Nah, cuman di sini saya juga belum dapat, saya sudah cari-cari juga belum dapat caranya bagaimana. Ketika kita mengisi biodata, kan ada muncul di sini 1, 2, 3, 4, ini nomornya ini. Nah, ketika kita masuk ke soal ini nggak bisa jadi dari nomor 1 gitu. Hanya langsung diurutkannya dari atas. Kalau sudah 4 di atas, ketika soal langsung nomor 5. Nah, jadi nggak bisa kita atur dia menjadi nomor 1. Saya juga belum dapat ilmunya itu. Sudah cari-cari juga di YouTube juga nggak ada ketemu apa yang bisa mengubah ini menjadi angka 1 gitu. Belum dapat lagi ilmunya. Kemudian untuk ini udah ya, udah sama dengan tadi, udah sama. Oke. Nah, mungkin sampai di sini untuk form. Ini untuk kuisnya. Sedangkan untuk survei atau form nanti form pendaftaran kah atau survei kah, ya. Kita ambil form kembali, kita pilih formulir baru ya. Caranya sama saja sebenarnya dengan yang pembuatan kuis tadi. Kalau kita sudah paham tentang pembuatan form, ya saya yakin Bapak Ibu bisa lah. Kalau otodidak ini udah bisa aja. Kemudian di sini ada contoh yang udah jadi aja, seperti form pendaftaran kita kemarin. Nah seperti ini. Caranya sama dengan membuat kuis tadi. Nih sama saja, ya sama. Ya, Bapak Ibu ya, sama ya, form ya. Iya, sama Bu. Sama, oke, good. Nah, bisa dilanjutkan atau gimana Bapak Ibu nih? Kita sampai jam berapa? Mau tambah ke SWE lagi? Masih siap Bapak Ibu menerima materi ini SWE? Halo? Kirim. Kenapa? Kenapa Pak? Materi lengkapnya dikirim ke grup bisa Bu? Ya nanti. Ya terima kasih Bu. Nanti dikirim ke grup Bapak Ibu. Yang SWE mau satu lagi SWE atau gimana? Bu mau nanya Saya Bu. ingin melihat. Ya boleh. Oh ini rekaman meetingnya bisa dicari lagi nggak Bu? Bisa diputar lagi nggak Bu? Nanti di-share nanti. Oh. Ya, Oke Bu, makasih. Ini share record. Nanti saya bagi. Ya. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah masuk link meeting ini, ya kehadiran Bapak Ibu itu akan terlihat otomatis nanti, ya akan terlihat secara otomatis. Ketika Ibu masuk join ke meeting, kemudian meninggalkan meeting, itu akan terdeteksi di Microsoft Teams ini, ya akan terdeteksi nantinya. Ini masih berbagi layarnya saya, Bu. Masih ya? Halo? Kursor saya masih terlihat enggak bergerak? Masih Bu, masih. Masih Bu, masih. Nah, jadi ada form download attendance list. Nah, download attendance list ini adalah mendownload absen. Tapi belum bisa sekarang saya download karena pertemuan kita belum berakhir. Nanti setelah di akhir pertemuan, saya akan mendownload attendance list, berarti kehadiran siswa kita waktu kita mengajar bisa kita lihat di sini. Siapa yang sering keluar masuk akan nampak di sini. Jam berapa dia masuk, jam berapa dia leave, bisa kelihatan di sini nanti di download attendance list ini. Nah, kalau di Zoom bisa nggak Pak ya? Kalau di Zoom itu, yang biasa Bapak lakukan atau Ibu lakukan, yang seperti ini bisa enggak rasanya ya? Untuk mendownload kehadiran ini. Jadi nampak di sini siapa saja yang hadir, jam berapa dia hadir, jam berapa dia leave dari meeting ini akan kelihatan. Nah itu keunggulan salah satunya dari Microsoft Teams ini.
Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke SWE ya. SWE yang aneh-aneh aja dulu. Nanti tentang PowerPoint segala macam itu kan udah biasa ya. Mungkin ini SWE terakhir ini. SWE, kita kembali ke Microsoft Office ya. Kita close ini dulu. Close. Terlalu banyak. Buka. Kita masuk ke SWE. Nah, SWE ini sama dengan hampir sama dengan PowerPoint, tapi dia agak berbentuk seperti website, seperti apa namanya kalau yang homepage, seperti homepage. Kita lihat dulu ada nggak yang sudah jadi ya? Kita lihat yang sudah jadi dulu. Seperti apa kira-kira bentuknya. Nah, ini contoh yang saya buat kemarin ya, pemrograman web, tentang materi pelajaran pemrograman web ya. Kemudian materinya adalah HTML. Nah, kemudian di HTML ini saya masukkan pengertian HTML apa ya. Kemudian web browser. Ini web browser ini macam-macam web browser nih, seperti apa web browsernya. Kemudian ada ini group stack. Group stack ini adalah menumpuk gambar-gambar gitu. Misalnya kalau Bapak mengajar IPA misalnya kan tentang mamalia. Jadi kita bisa menumpuk gambar-gambar hewan mamalia di sini nanti penumpukannya. Ini masih kemudian apa lagi? Ini contoh tag HTML. Nah, kita juga bisa memasukkan video di sini. Nah, ini yang saya bilang tadi mengembed form penilaian. Nah, tadi kan kita sudah buat kuis ya di form kuis atau penilaian harian 1 misalnya kan. Nah, kita bisa menyisipkan atau mengembed atau menyematkan form tadi di SWE ini. Nah, seperti ini nanti caranya. Tadi kan sudah kita tampilkan di form tadi. Kita ambil kodenya, kita sisipkan di sini. Desain. Nah, Bapak Ibu, kira-kira kalau kita jalankan seperti ini tampilan SWE itu. Pengumuman web, HTML. Nah, HTML itu apa ini? Seperti ini ya. Nah, cara membuatnya lagi. Nah, ini penilaian hari 1. Nah, tampil di sini penilaian hari 1. Siswa dapat langsung mengklik ini ketika dia akan mengerjakan ujian di sini. Oke, kita SWE. Kita pilih yang kosong. Nah, masukkan judulnya. Misalnya tentang jaringan lah biar enggak luas. Jaringan. Nah, background dari ini bisa kita kasih background. Kemudian tulisannya juga kita aksennya gitu. Ini tebal, ini miring, background. Sama seperti kita buat apa tadi, kita bisa cari di internet image. Misalnya ini kita tarik, kita masukkan di image. Nah, tambah. Nah, kemudian kita mau nambahkan apakah kita akan menginsertkan image lagi atau teks atau heading, artinya subjudul dari jaringan. Nah, atau kita teks saja dulu. Ya, pengertian jaringan adalah gitu ya.
Kita ketiklah benar-benar. Kemudian kita tambah lagi. Mungkin heading 1, berarti subjudul 1. Kita masukkan di sini macam-macam jaringan. Macam jaringan. Mau kasih gambar juga bisa. Kita cari yang sesuai. Gambarnya, nah ya macam-macam jaringan. Kita ketikkan di sini dulu. Macam-macam udah sini tarik macam-macam jaringan, kemudian kita tambah. Nah, kita mau, nah ini kita ciptakan stack tadi yang artinya gambar bertumpuk, misalnya stack. Jaringan tambah LAN. Jadi gambar LAN di sini. Nah, captionnya LAN, kita buat LAN. Kemudian man dulu ya, man. Komen. Metro. Ini jalan. Nah, langsung tarik, langsung aja dia nambah sendiri. Kemudian white. Nah, lebih luas lagi, misalnya ini adalah dunia. Ini kita tambah captionnya man tadi, man. Ini one. Nah, kita tambah. Kita mau nambah apa lagi misalnya? Nah, kita juga bisa menambahkan image, udah biasa tadi ya. Ini masih di stack. Kemudian ada media, video, apakah audio. Ini ya grup stack. Slideshow kita tambahkan di sini bisa. Video kita coba tambahkan video, ini masih. Simaklah video tentang jaringan berikut. Ambil salah satu, kita masukkan di sini.
Nah, sekarang kita coba memasukkan lagi form penilaian harian. Berarti dia ada di media. Nah, embed ya, kita sebelumnya kita ini caranya kita buka dulu form tadi, form udah ditutup ya. Kita buka kembali form tadi dulu. Form. Kita mau menyematkan. Kita ambil yang sudah jadi, ini misalnya. Klik tanda titik 3, pengaturan. No, bagikan ya, bagikan. Kita pilih tanda ini, sematkan. Nah, kita salin semua teks yang ada di sini. Klik aja salin, ya. Sesuai. Paste your embed code here. Berarti pas kopikan embedding tadi di sini. Udah. Jadi ini kita cari assignment. Kalau mau tambahin gambar juga boleh, assignment. Assignment. Ada tulisan assignment nggak? Image. Nah, ini kita tarik. Bawah pindahnya. Ini storyline-nya, kita lihat desainnya betul nggak nih? Nah, ini play sini. Ini tampilannya, jaringan. Ini model ke samping. Nah, ini yang stack tadi. Stack ini berarti kita harus nah, seperti itu. Ketika kita klik, dia berpindah. Berpindah. Nah, pindah seperti itu dia. Ini nggak masuk stack tadi ini. Simak video seterusnya, nanti bisa diatur lagi ini video bisa diputar. Nah, bagaimana cara kerja internet? Video yang Anda tonton nanti tinggal seni Bapak Ibu aja lagi mengatur tampilannya. Dari pusat data Google semakin tinggi rasa seni Bapak Ibu, semakin bagus tampilannya. Mari kita belajar bagaimana cara kerja internet. Kemudian tadi yang terakhir kita masukkan. Nah, ini di assignment penilaian.
Jadi siswa langsung bisa mengerjakan tugasnya atau kuisnya di sini. Atau nanti apakah itu tugas nanti atau apa bisa kita masukkan di sini. Oke, mungkin itu untuk SUE. Ringkas saja Bapak Ibu. Ada pertanyaan tentang SUE Bapak Ibu? Halo? Udah ngopi Pak? Halo. Udah Bu, sekarang Halo. lagi ngopi Bu. Di otak atik aja. Gimana Bapak Ibu? Tentang SUE, paham enggak? Paham. Paham Bu, paham Bu. Ya? Paham Bu, Benar, paham. Tinggal Ya. seni Bapak Ibu aja lagi cara pengaturannya supaya bagus tampilannya. Nah, itu aja. Nah, untuk share nah ini kan juga bisa nih di ekspor, mau kemana ekspor bisa, sebagai template juga bisa, kemudian di share. Nah, share kita bisa mengcopy sama seperti form tadi, seperti aplikasi lainnya, bisa kita copy linknya. Nah, jadi link ini akan kita bagikan nanti ke siswa, gitu. Siswa jadi bisa membukanya di mana saja. Syaratnya anyone with a link, ya. Berarti pilih-pilih. Berarti siapapun yang bertemu dengan link ini nanti bisa membuka SUE yang kita buat. Kalau berarti hanya yang ada di sini saja yang bisa membuka, seperti itu. Nah, ini sama ya, kita copy, kita ingatkan lagi sini. Nah, ini yang kita bagikan nanti ke siswa. Itu untuk SUE. Oke, ada pertanyaan tentang SUE, Pak, Bu? Tidak Bu, sudah cukup jelas. Enggak ya? Sudah cukup jelas, alhamdulillah. Jadi itu ini OneNote. Panduannya nanti Bu, jangan lupa Bu. Panduannya jangan lupa Bu. Ya, insya Allah. Nah, OneDrive sudah bisa ya, Bapak Ibu sudah biasa dengan OneDrive saya kira. Kemudian Word, Excel ini sudah biasa, PowerPoint juga sudah biasa. Nah, terakhir untuk Bapak Ibu bisa mengambil atau mengunduh sertifikat di sini. Bapak Ibu mungkin bisa mencobakan nanti setelah ini, setelah pertemuan ini, buka Microsoft Educator. Microsoft Education Center nih. Microsoft Education Center. Ini untuk sertifikat ya, Pak Ibu ya. Nah, akan tampil halaman seperti ini ya. Nah, ini ada profil, klik di profil, pilih redeem achievement code. Nah, nanti Bapak Ibu silakan memasukkan kode redeemnya di sini, akan saya bagikan ke saya japri nanti kode redeemnya. Kemudian klik redeem. Tolong ada yang ini suaranya tolong dimute dulu Bapak Ibu biar jelasnya. Suaranya tolong di-mute dulu, suara mikrofonnya di-mute. Oke, setelah masukkan kode redeem, kemudian klik redeem, maka akan keluar nanti sertifikat.
Halo, suaranya yuk. Suaranya hilang. Halo. Udah? Udah kedengaran, Mak? Suaranya udah? Udah. Sudah. Oke. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapat sertifikat seperti ini. Baru satu ini. Karena masih belajar tentang dasar dari Microsoft Office 365. Untuk mendapatkan ini semua, tahun depan Bapak Ibu harus mengikuti TOT MIEE 2021 nanti, di tahun 2021. Insya Allah bisa mendapatkan sertifikat seperti ini. Jadi mengikuti beberapa course-nya dulu, mengikuti beberapa kuis, nanti bisa mendapatkan sertifikat seperti ini. Ini view details bisa, view details, view certificate. Seperti apa sertifikatnya? Nah, ini dia. Nah, kemarin Pak Riki bertanya, Bu, nggak ada gelarnya, Bu. Ya, memang orang Microsoft kemarin tuh minta yang untuk peserta diseminasi, nggak usah pakai gelar lah dulu, gitu katanya kan. Makanya penulisan namanya tanpa gelar kemarin. Jadi, yang menandatangani nanti langsung Vice Presidennya. Antonio ini. Ini contoh. Jadi Bapak Ibu nanti akan mendapatkan sertifikat yang ini. Ya, Ci udah dapat, Ci? Bu Desi udah dapat nih sertifikatnya. Yang dasar. Ya kan ini ya, Ci ya? Iya nih. Nah, berarti ini baru yang dapat nih. Nah, jadi tahun depan Bapak Ibu harus mengikuti TOT MIEE. Ya, jadi baru dapat banyak sertifikat nanti. Share infonya ya nih. Ya, insya Allah nanti diinformasikan. Nah, ini nanti. Karena course-nya cukup banyak, Bapak Ibu. Tidak hanya sampai di SWE, Form, Office, gitu. Banyak yang lainnya nanti. Untuk sertifikat apa Bapak Ibu cara mengambilnya nanti ya? Jadi buka Microsoft Educator Center atau Mac ini, Microsoft Educator Center, masukkan, ini kan saya udah tersimpan langsung username dan password, Bapak Ibu mungkin buka baru, masukkan username dan password yang saya berikan kemarin, kemudian pilih profil akun kita di sini, pilih redeem achievement code, nah masukkan kode redeemnya di sini, kemudian redeem. Nah, baru tampil nanti sertifikat Bapak dan Ibu semua. Nah, untuk melihat apanya, transkripnya, pilih my profile. Nah, baru tampil nih. Ada view transkrip di sini ya. Kayak transkrip waktu kita kuliah. Dia urutannya ke bawah ya. Nah, ini dia. Ini transkrip nilai ya, transkrip training. Nah, ini transkrip training. Jadi daftar training yang telah kita ikuti di Microsoft. Ini berapa jamnya, lengkap di sini semua nanti. Banyak sertifikat Ibu Ayu. Nah, rajin-rajin. Makanya kemarin Niade penasaran inilah tentang ini Microsoft. Ya, Niade, kalau Microsoft ini pas masuk kita akan timbul penasaran. Kalau lah dimulai itu susah meninggalkannya, Bu, Pak. Sama seperti drakor ya, Nade, drama Korea, Nade, habis waktunya, Nade. Kata Nade, kalau habis waktu berarti tambah banyak lebih listrik mah, kata Nade. Nah, ini dia. Nah, ini sertifikatnya. Semua. Oke. Udah ya, Pak Ibu ya? Sampai di sini? Iya, Bu, udah. Iya, udah, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Bagi-bagi sertifikat. Apa, Pak? Sharing-sharing juga, Pak, apa infonya, Bu? Ya, nanti kita tetap keep in touch lah di grup. Di WA Group bisa, di ini juga bisa, di kelas di kelas di tim juga bisa.
Iya, Bu, iya, Bu. Kita foto bersama dulu. Dia kalau bisa Bapak Ibu menghidupkan video semuanya. Batuk lo karu. Ayu udah ada. Coba Mengo menampilkan semua gimana nih, Pak? Oh, ada foto itu yuk. Mana? Enggak, menampilkan itu belum. So, meeting notes. Dia menampilkan semua orang nih, ha? SS aja lah skete ya. Hah? SS aja. Bapak Ibu ada enggak yang bisa melihat tampilan seluruhnya? Ya, nampak seluruhnya gitu. Kok enggak ada dari itunya ya? C bisa nampak tampilan satu orang itu, C? Halo? Enggak nih. Nampak ya? Sampai. Oke lah. Kalau gitu, foto gini aja lah. Oke. Ada kayaknya yuk. Ada, Pak? Bisa, Pak? Ada. Nah, Kemarin tuh bisa apa? itu kayaknya yang ngaku sampai orang kali ya. Hah? Nggak ada, Ya, itu. sampai orang kok masalahnya mungkin. Ya iyalah, lah nggak ada itu dah. Aktif, Pak. Oke lah, ayo tutuplah dulu kegiatan waktu ya, Bang. Screenshot saja yang kok. Hah? Screenshot yang sampai kok. Oke. Dah. Para itu dulu kegiatannya. Oke, baiklah Bapak Ibu, karena hari sudah menunjukkan jam 11 malam. Mungkin udah 30 waktunya beristirahat.
mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi Bapak Ibu dan peserta didik kita. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ayu. Sama-sama Pak, Bu. Bu. Sama-sama Bu Mega. Ciao Lea. Ciao Lea. Sebenarnya ada informasi satu lagi, Bapak Ibu, untuk deploy apa nih? Deploy apa? Deploy Microsoft Office 65. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah punya website sekolah yang domainnya sh.id, bisa deploy gratis Microsoft 365. Nah, nanti mungkin di apa ya kita bicarakan nanti di WA group bagaimana cara deploy-nya. Ya, pokoknya dia gratis. Jadi nanti Bapak Ibu sudah ada akun Microsoft 365, jadi semua peserta didik bebas menggunakannya. Bisa kita untuk sejuta peserta didik akunnya. Lumayan kan? 1 juta per tahun kan? Iya, nanti perpanjang lagi. Tapi gratis loh, Bang. Iya. Yalah. Oke, selamat malam. Stay healthy, stay home. Oke Bu. Selamat malam Bu Ayu, terima kasih ilmunya. Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir di diseminasinya. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih banyak Pak Riki. Mana Mama, tolong Ma. Salma. Sal. Jadi situ namanya terus Kak terima. Ya, berarti 11, 36, 14. Berarti 1, 1, 36, 14.
Betul. Aceh. Yeay, udah dapet kawan baru. Kak yang masuk. Kalau nggak aktif, yang masuk. Yang sabar lewat. Mana mau di situ?